Waduh, Mas Evi, Ya, jangan-jangan waktu kita menyalakan api di lilin itu, dia masuk dia mungkin. keluar lewat situ ya, Om. Iya, Tapi kita tidak menyadarinya. betul. Iya teman-teman, kenapa saya nggak pakai jam tangan? Karena memang jam tangan saya itu saya tinggal dan dibawa oleh mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iman Laslos, malam hari ini saya sengaja bersama Om Janim karena ini adalah malam di mana kita itu akan memecahkan sebuah teka-teki ya Om ya. Betul Bang itu. Iya, dan ini teka-tekinya itu sudah saya pelajari di rumah namun belum terpecahkan. Sudah saya cari di internet, masih susah dipecahkan. Dan mungkin dengan adanya Om Janim dan saya itu bisa sharing, kita bertiga di sini sharing semuanya jadi satu. Betul. Ya Om ya. Betul Bang itu. Mudah-mudahan ini masalah bisa dipecahkan ya Om ya. Betul sekali. Iya. Jadi ini menyangkut tentang peta ini ya teman-teman ya. Ini ada peta. Jadi peta ini susahnya ini gini teman-teman. Kan peta di sini tuh sebenarnya di internet itu ada yang seperti ini. Cuman uniknya itu ini di sini tuh ada tandanya. Ya. Di map yang di sini tuh ada tandanya yang harus dituju. Nah, ketika saya melihat di tayangan video ulangnya, kok di kamera nggak ada tandanya, tapi di mata secara langsung itu ada. Dan ketika saya mencoba memotret secara langsung, hilang, nggak ada gitu. Ini keanehan. Apakah mungkin peta ini khusus atau gimana? Cuman saya mencari titik koordinatnya itu kurang jelas gitu teman-teman, masih kurang jelas. Dan saya juga masih bingung, entah ini bisa dipecahkan oleh saya atau tidak, saya juga masih bingung. Ya, mungkin dengan bantuan Om Janim kita bisa memecahkan. Mudah-mudahan Mister. Iya. Jadi kita buka yang satu dulu ya teman-teman ya. Soalnya yang lebih kecil ini lebih rumit. Saya pun masih susah. Jadi kita pecahkan yang satu dulu. Nah, siapa tahu Om Janim pernah melihat yang ini ya Om ya. Sebenarnya ini mau tadi di rumah, cuman Om Janim lagi penelusuran. Akhirnya saya menyamperin Om Janim ke sini Om ya. Betul sekali. Iya. Karena saya udah nggak sabar teman-teman untuk melihat ini. Nah ini kemarin kan Om Janim pasti melihat saya membawa sesuatu yang hitam kan. Betul. Nah saya mau membuka di situ, cuman saya udah lelah. Dan karena ini masalah perihal pemakaman udah selesai ya Om ya. Betul. Jadi saya kesini untuk menunjukkan sesuatu kepada Om Janim. Ini sudah lusuh sekali Om ya, karena memang sudah sangat tua menurut saya. Betul Namun sekali. ini akan saya luruskan. Ada beberapa yang sobek juga. Namun ini termasuk jenis kertas kulit yang sangat kuat teman-teman. Jadi terbuat kayak dari kulit, apa ini namanya, kulit pohon apa, saya pernah melihat ini. Namun lihat covernya seperti ini kulit sekali teman-teman ya. Ini seperti kulit Ya, kayu Mister. iya ini memang kulit kayu tapi yang bagian dalam Betul. ya kan, Mm-mm. udah dikeringkan seperti ini. Namun yang ditulis ulang itu, yang buat melukis itu bagian luar, cuman yang sisi kasarnya itu sudah di ini ya Om ya. Nah ini dia Om. Om Jani pernah melihat peta seperti ini? Kok rumit banget kelihatannya Mister ya? Nah ini yang susah dijelaskan. Tapi di ujung sini itu ada tulisan Ya'jud. Iya betul. Ya, Ini kan. iya kan, Arab gundul. Iya Arab semua Mister tulisannya. Iya. Ya, namun di ujung sini ini ada gunung emas Om. Mm-mm. Ya,
di sini ada gunung emas, gunung emas, gunung emas. Ini juga ada alur gunung-gunung emas. Cuman gunung emas yang terbesar itu ada 3 titik. Di sini, dan di sini. Betul sekali. Ya, ini juga simbol apa saya nggak tahu. Namun teman-teman bisa kalian lihat ya. Ini di kamera nggak hilang tandanya, tapi secara langsung Ada ya. ada tanda-tandanya kan. Betul. Beberapa titik kan. Iya betul Mister. Iya kan. Kita melihat secara langsung, tapi di kamera itu nggak bisa. Nggak ada ya, hilang gitu Mister. Iya, ada tandanya. Ini sangat aneh sekali teman-teman. Mungkin ini memang ditujukan kepada kita untuk memecahkan atau berkunjung ke tempat yang ditandai tersebut. Betul. Mungkin seperti itu Mister. Ya. Jadi kita harus datangin tempat yang udah ada tandanya yang kita lihat di sini. Iya, tapi setelah saya pelajari dan beberapa saya lihat di Google, ya, ini sepertinya peta dunia yang memang belum sempurna, atau mungkin ini beberapa juta tahun yang lalu yang terbentuk seperti ini Om. Jadi lebih, ini kan kayak kebalik ya Om ya. Iya, jadi lebih luasnya itu kita balik seperti ini. Nah, kita balik seperti ini. Kita sudah bisa lihat kalau ini adalah Arab Saudi Om. Ini adalah perbatasan antara Arab Saudi dengan ini Mesir. Jadi ini ada kayak ini teluk ya teman-teman ya. Kalau yang saya amati dengan map sekarang, jadi di sini ada terusan Suez. Kita buka Google Map ya teman-teman ya. Kita buka Google Map. Kita ambil citra satelit. Oke. Oke, kita perkecil lagi hingga menemukan bentuk yang hampir sama. Nah, lihat Om. Ini dengan ini hampir sama. Betul, betul. Ya, kameramen boleh di zoom. Ini ujung ini ya teman-teman ya. Ujung yang atas ini ada terusan Suez. Ini pulaunya hampir mirip. Bentuk ini yang di sini dengan yang ini itu hampir mirip. Kita perbesar. Ya, ini adalah Yaman, Arab Saudi. Ya kan? Nah, ini di ujung ini atas. Ini ada Ya'jud. Tulisan Ya'jud. Berarti di sekitar sinian. Kalau di Google Map itu kayak nggak jauh dari kata kayak Rusia atau apa gitu teman-teman ya. Cuman ini menggambarkan kayak digambarkan ke sana. Nah, ini ada tempat ya teman-teman yang harus saya kunjungi. Ini di sini ada gunung emas. Sedangkan kalau kita lihat di Google Map, kita itu ada di Indonesia. Dan Indonesia itu tidak terlihat dari sini. Apakah gunung emas ini ada di Indonesia? Jangan-jangan ya Mister. Dan di salah satu gunung emas ini kita harus kunjungi. Ada di Indonesia karena ini nggak ada loh. Nggak kelihatan. Ini Arab, mungkinkah di sini Indonesia? Ataukah mungkin di Australia? Karena ini menjurus ke sini. Ya kan? Iya. Tapi di sini teman-teman ya, ini ada keanehan. Ini kita di sini tuh melihat ada lambang tikus. Entah di kamera bisa dilihat atau enggak. Di sini ada lambang tikus sama kecoa. Jadi sepertinya itu di ini kan Arab Saudi. Misalkan ini Arab Saudi, berarti di ujung sini itu di mungkin benua Eropa ya. Itu ada sumber tikus sama kecoa yang sangat banyak. Melambangkan seperti itu. Bisa jadi. Iya. Dan ini yang kita tuju itu ada di
Arab Saudi teman-teman. Ini ada tandanya, mungkinkah ini Mekah, kita harus cari tahu. Terus gunung ini juga kita ada tandanya, kita harus ke sini. Kalau di sini tidak ada tandanya, cuman ada lambang tikus. Ada beberapa. Nah, ini cara memecahkannya itu gimana, Om? Bingung ini, Mister. Rumit sekali ini kelihatannya. Iya. Gimana caranya? Dan ini nggak boleh hilang karena ini tidak bisa diduplikasi. Kalau gambarnya mungkin bisa, tapi tandanya itu. Apa kita harus menuju ke titik yang ada tandanya ini, Mister? Gunung Mas ini. Mungkin kita harus mencari. Iya, harus mencari. Iya, tapi caranya itu gimana? Bilang kan di Google nggak ada, Mister ya? Nggak ada. Aduh, bingung ini kita kalau di Google nggak ada. Iya. Ini, Harus minta petunjuk sama siapa ini? nah itu makanya saya menjumpai Om Janim untuk mencari tahu ini gimana cara mencari petunjuknya gitu. Apakah mungkin dengan semedi apa gimana, Mister? Siapa tahu ada petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Boleh. Atau dari kita kan sering banget itu apa namanya berjumpa dengan seperti Mister kan, sering Iya. bertemu dengan Prabu Angling Dharma, terus Prabu Siliwangi. Jadi kita minta bantuan mereka. Maka mungkin mereka bisa memberitahu kita, Mister. Tapi sepertinya kita jangan melibatkan mereka. Ya, jadi solusinya kita itu memusatkan energi kita. Gimana caranya memecahkan ini? Saya yakin pasti akan ada bantuan. Ya, mungkin seperti itu, Mister. Gimana? Bisa. Oke, mungkin di sini bisa, Mister. Iya. Ini baru map yang kecil ya teman-teman ya, belum map yang besar. Nanti kalau map yang besar lebih ruwet lagi. Ini kalau saya lihat di Google ya, ini pencipta map ini adalah Idris, Om. Idris. Iya. Idris itu dinamakan New Roman. New Roman. Iya, tapi yang saya lihat di Google itu nggak ada tandanya. Sedangkan yang di saya itu ada tandanya. Dan yang saya anehkan ini bukan dari kertas biasa, tapi ini jelas kayu ini. Iya, ini kalau ada api mendekat, gambarnya hilang. Tapi ini akan muncul lagi gambarnya ketika sudah dicelupkan ke air lagi. Seperti itu. Saya sudah mencobanya. Didekatkan api, karena panas dia itu memudar, hilang, namun dicelupkan lagi ke air. Timbul lagi. Iya. Seperti apa ya? Kayak sulap aja gitu, Mister ya. Saya nggak tahu, cuman ada yang begitu. Hebatnya dia bisa melukis sedetail ini. Cuman kok bisa menggunakan pewarna? Ini ada warna, ya. Iya. Tapi warnanya itu bisa muncul hilang, muncul hilang. Nah, itu anehnya. Apakah warna ini asli dari kayunya yang diukir? Bisa jadi seperti itu. Soalnya ini kayunya juga kayu beda, nggak seperti yang di kita-kita. Lain banget ini. Iya. Dari kulitnya juga. Tidak, Om, kita coba ya, Om. Oke, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah.
semua. Aku bisa membantu kalian. Siapa ini, Mister? Bagaimana kau bisa ada di sini? Pangeran Anglingkusuma. Ini pangeran itu semua, Mister. Iya. Angin apa yang membawa engkau ke sini? Aku sebenarnya sedang berkeliling di dunia kalian. Karena aku menemukan cara baru untuk berpindah tempat setelah dia menutup pintu menuju ke kita. Namun, aku menemukan cara baru untuk berkeliling di sini tanpa ada hubungan dari Nyi Jantur. Jadi dia ini bisa mencari jalan yang baru gitu ya, Mister. Iya. Bagaimana caranya? Jam tangan yang kau berikan tiba-tiba menyala dan aku mengikuti sumber cahaya itu dan aku bisa masuk ke sini. Namun sekarang aku sedang kebingungan bagaimana caranya aku kembali. Om, Ya, Mister. dia malah kebingungan caranya kembali. Iya. Mohon maaf. Sejak kapan kamu berada di sini? Aku masuk ke sini, aku melihat sebuah pemakaman dan ada 4 api yang mengelilingi. Aku keluar lewat situ. Namun kalian tidak menyadarinya. Waduh, Om. Dan makam guru besar. Waduh, Mas Sofi. Jangan-jangan waktu kita menyalakan api di lilin itu, Dia masuk. dia keluar lewat situ ya, Om. Iya, Tapi kita tidak menyadarinya. betul. Iya teman-teman, kenapa saya nggak pakai jam tangan? Karena memang jam tangan saya itu saya tinggal dan dibawa oleh mereka untuk sebagai penanda waktu di sana dan mereka sedang mempelajarinya. Makanya saya sudah nggak pernah pakai jam tangan lagi. Jadi engkau nggak bisa kembali lagi. Jadi kita harus mengembalikan dia itu dengan cara Mungkin pakai lilin lagi, Mister. iya. Bentar, tapi engkau bisa membantu kami dengan membaca map ini. Aku sangat bisa. Bahkan itu petunjuk sudah lama. Namun tidak ada yang bisa menyelesaikan misi itu. Karena misi itu hanya akan membunuh pemegang peta itu. Maksudnya gimana? Kenapa bisa mati? Setelah kalian menuju titik yang ditunjukkan oleh peta itu, maka kalian harus menuju ke titik selanjutnya dan itu akan menguras waktu hingga pikiran kalian. Dan itu yang membuat
pemegang peta itu akan mati. Astagfirullah. Lalu tujuannya untuk apa peta ini didirikan? Sebenarnya, di titik yang ada di situ, kenapa orang yang memiliki peta itu harus ke situ? Bertujuan untuk mengunci tempat itu dan menutup tempat itu supaya tidak bisa ditemukan oleh orang lain secepat itu. Hanya manusialah yang bisa melakukannya. Dunia para dewa, kayangan tidak ada yang bisa melakukannya tanpa campur tangan manusia. Oh, seperti itu. Jadi, sebisa mungkin manusia-manusia tertentu harus menutup timbulnya gunung emas tersebut. Kalau sampai gunung emas itu terlihat secara langsung, maka semua manusia akan berperang untuk mendapatkan gunung emas tersebut. Lantas, ketika gunung emas tersebut didapatkan oleh manusia, maka semuanya menjadi tidak berharga karena begitu berlimpahnya emas di dunia ini. Itu sebabnya manusia tertentu harus menjaga dan mengunci gunung itu supaya tidak muncul di dunia nyata ini. Oh, seperti itu, Mister. Jadi seperti itu ya Om. Iya. Jadi ada gunung emas ini, kita harus menuju ke sini. Jadi ini kan ada tiga gunung emas. Namun hanya ditandai yang satu. Berarti yang akan muncul segera itu satu. Mungkin maksudnya seperti itu. Supaya kita itu menguncinya Om. Supaya gunung emas itu tidak muncul sekarang. Iya, jadi supaya tidak terlihat gitu, Mister. Cara menguncinya bagaimana? Ketika manusia menginjakkan kakinya di tempat itu, maka gunung emas itu tidak akan lagi muncul. Namun, ketika manusia tidak pernah menginjakkan kakinya di area itu, maka gunung emas itu akan muncul karena gunung emas itu adalah simbol akhir manusia. Ketika manusia tidak pernah datang ke tanah itu, gunungnya akan terlihat. Itu tanda akhir zaman dong. Saya jadi mendengar hadis Om. Ketika mendekati kiamat, gunung emas kan akan muncul ya Om ya. Iya, betul sekali. Iya. Tapi masuk akal juga sih. Munculnya gunung emas jadi harga-harga emas itu hancur. Karena berlimpahnya Om. Betul, betul. Tapi saya tidak tahu di mana titik ini berada. Soalnya peta ini sungguh susah diterjemahkan di era sekarang. Apakah ini di Indonesia? Apakah ini di luar negeri? Itu sangat gampang sekali. Cukup letakkan suatu benda yang kalian bisa lacak, maka kalian akan bisa mengetahui di mana gunung itu atau petunjuk peta itu. Terus gimana ini Om? Katakan suatu benda, Mister. Iya. Enggak apa maksudnya. Kalau kita bisa melacak keberadaan gunung itu.
Mungkin Mister membawa sesuatu apa gitu. Dia bilang benda. Om Jani bawa cincin. Oh, sama sekali nggak bawa Mister. Masa iya bawa cincin? Biasanya kan kalau cincin peliharaan Om Jani kan bisa dilacak. Iya memang, tapi saya nggak bawa ini. Bagaimana kalau saya yang berada di sini? Apakah saya bisa langsung ke sana? Tidak, hanya benda mati yang bisa berpindah. Itu benda keramat, jadi harus hati-hati. Mama belum. Satu aja ya Om ya? Satu aja Mister. Iya, Aduh, ini udah coba semua Mister. kita hanya butuh satu, jadi jangan serakah. Baik Mister.